Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena berkatnya kita telah diberikan kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada kajian bulan Ramadan ini di Masjid Al-Latif. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ceramah dengan judul apa itu jin, iblis, dan setan. Hal ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena masih banyak orang yang menyamakan ketiga hal tersebut. Padahal di dalam Islam, ketiga hal tersebut adalah hal yang berbeda. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan mulai membahas dari apa itu jin. Sebelum saya membahas lebih lanjut, coba boleh angkat tangan siapa yang tahu apa itu jin? Oke, boleh. Sini ke depan. Ya, boleh siapa aja. Nanti dapat hadiah. Namanya siapa? Namanya Fajar. Fajar. Coba menurut Fajar, jin itu apa sih? Jin itu makhluk. Makhluk. Kalau setan itu perbuatan. Ya, bisa jadi, betul. Ya. Baik, kita bahas lebih lanjut ya, hadirin. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Nah, dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa jin itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api yang sangat panas dan murni. Atau di dalam bahasa Arabnya biasa disebut marij atau al-marj. Artinya adalah nyala api yang bergejolak. Lalu di ayat selanjutnya di surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya adalah Allah menciptakan jin tidak tanpa alasan tentunya. Sama seperti manusia, jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadah yang dimaksud di sini adalah bukan ritual semata, akan tetapi bagaimana jin itu mengabdi kepada Allah, mengenal siapa Allah itu, dan juga menjauhi larangan Allah. Lalu Allah juga berfirman di dalam surah Al-Jin ayat 11 yang berbunyi, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna qatidada. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sama seperti halnya manusia, jin ini ada yang soleh, taat, beribadah kepada Allah, ada juga yang kafir dan membangkang kepada Allah. Hal ini adalah perkataan yang dinyatakan oleh jin tersebut. Nah, selanjutnya
saya akan membahas apa itu iblis. Seperti biasa, sebelum saya membahas, ada yang mau jawab? Boleh? Boleh sini ke depan. Namanya siapa? Fazil. Fazil. Menurut Fazil, iblis itu apa sih? Iblis itu awalnya itu malaikat, tapi malaikat itu tuh membangkang kepada Allah. Oh, malaikat yang membangkang kepada Allah. Ya, awalnya. Baik, terima kasih jawabannya ya. Kurang tepat tapi nanti dapat hadiah di akhir ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, iblis itu masih berkaitan dengan pembahasan tadi, yaitu jin. Jadi sebelum diciptakannya manusia, sudah ada makhluk yang tinggal di muka bumi ini, yaitu apa coba? Jin. Menurut beberapa ulama, jin sudah tinggal di muka bumi ini kurang lebih sekitar 2000 tahun lamanya. Tetapi pada masa itu jin melakukan banyak peperangan, perpecahan, dan juga pertumpahan darah satu sama lain. Tetapi seperti yang tadi disebutkan, ada juga jin yang soleh. Satu golongan jin yang sangat soleh ini, soleh, sering beribadah, taat kepada Allah. Bahkan saking solehnya, hampir setara dengan malaikat, dan pada masa itu viral di kalangan malaikat dengan sebutan atau julukan Azazil. Azazil ini artinya adalah hamba yang taat, yang terhormat. Lalu di surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa Allah akan membuat makhluk yang baru untuk menggantikan jin di muka bumi ini, untuk beribadah lagi kepada Allah, mengoptimalkan yang sebelumnya malah terjadi pertumpahan darah. Yaitu siapa? Manusia pertama di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Lalu malaikat pun bertanya kepada Allah, apakah tidak akan terjadi pertumpahan darah lagi seperti hal sebelumnya, seperti jin yang ada di muka bumi ini malah terjadi perpecahan. Lalu Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Lalu di ayat 31-nya yang berisi Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam dan juga mempresentasikannya, menunjukkannya kepada malaikat dan juga Azazil. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 32, malaikat menjawab, sesungguhnya kami tidak mengetahui apa yang engkau belum ajarkan kepada kami, itu kata malaikat. Nah, jawaban malaikat ini adalah adab dari malaikat, bahwa malaikat ini kalau emang nggak tahu ya katakan saja tidak tahu, jangan sok tahu, katakan wallahu alam. Biasanya dari situ Allah memberikan pengetahuan yang baru. Nah, lalu di ayat selanjutnya, ayat 33, Allah memerintahkan malaikat dan juga ayat 33 itu menjelaskan bahwa saya highlight di kalimat terakhirnya, bahwa Allah itu mengetahui apa yang engkau nyatakan dan juga apa yang engkau sembunyikan. Nah, kalimat apa yang engkau nyatakan ini ditujukan untuk malaikat yang tadi menjawab bahwa malaikat tidak tahu apa-apa selain apa yang Allah katakan. Nah, di kalimat selanjutnya ada, dan Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan. Nah, yang engkau sembunyikan ini ditujukan untuk siapa coba? Ada yang tahu nggak? Yang disembunyikan. Jadi ada yang kesal, ada yang gak enak lah Allah teh menciptakan makhluk yang baru. Siapa coba yang gak mau sujud kepada Adam? Yahudi. Enggak, ada orang manusia kan belum ada waktu pada masa itu. Yaitu adalah iblis. Nah, Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan, karena di situ di hati iblis itu ada yang mengganjal, tidak suka, karena Allah menciptakan makhluk yang baru. Nah, hal ini dijelaskan pada yang ini surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis.
aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud. Jadi semua malaikat bersujud kepada Adam kecuali iblis. Ia enggan dan sombong dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, pertanyaan yang besar itu, siapa iblis ini? Kan kita nggak tahu apakah dari kalangan malaikat yang tadi Fazil katakan, dan ia termasuk golongan yang kafir. Iblis ini langsung kafir. Kalian pernah mikir nggak sih, kok bisa langsung kafir gitu? Kenapa nggak dikasih tobat dulu gitu ya? Sebenarnya Allah memberi kesempatan untuk iblis ini bertaubat pada saat Allah mengetahui apa yang di hati iblis ini. Lalu Allah memerintahkan sujud kepada Adam. Nah, di situ tuh adalah kesempatan tobatnya, tapi iblis ini memilih untuk tidak sujud. Nah, lalu siapa iblis ini? Dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi, yang artinya kecuali iblis, ia adalah dari golongan jin. Nah, jadi bukan dari malaikat ya tadi Fazil, tapi dari golongan jin. Lalu ia mendurhakai perintah Tuhannya. Oke, bisa kita pahami ya, berarti iblis itu adalah jin Azazil yang tadi, yang awalnya hamba yang sangat taat, bahkan hampir setara dengan malaikat, tapi karena rasa sombongnya hingga dia tertutup semua kebaikannya karena sifat sombong. Jadi mulai dari situ Allah mengharamkan sifat sombong. Jadi jangan ada yang sombong ya hadirin. Nah, lalu pembahasan yang terakhir, apa itu jin? Di sini ada dua ayat yang saya ambil, yaitu dari surah Al-An'am ayat 112, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan jin. Jadi setan itu bisa dari manusia dan juga jin. Ayat berikutnya surah An-Nas ayat 4-6, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, dari kedua sumber dari Al-Quran ini bisa kita pahami bahwa setan itu bukan merupakan makhluk ya hadirin. Jadi setan itu adalah hasutan, godaan yang bisa berasal dari manusia dan juga jin. Jadi kalau ada teman-teman nih, punya misalnya Fazil punya teman siapa ya? Petet itu ya. Misalnya Petet ini ngajakin ke hal yang buruk. Ayo kita mabal aja, jangan masuk kelas. Berarti Petet ini bisa disebut apa? Setan. Ya. Begitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dapat kita simpulkan bahwa jin itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Lalu iblis itu adalah julukan yang diberikan kepada jin yang pada masa Nabi Adam tidak ingin sujud kepada Allah. Dan yang terakhir setan. Setan ini juga bukan berupa makhluk, akan tetapi sebuah hasutan, godaan untuk berbuat keburukan yang bisa berasal dari golongan jin maupun manusia. Nah, kebetulan hari ini, bulan ini sedang bulan Ramadan ya teman-teman. Saya akan membahas satu hadis Nabi, yaitu apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di sini maksudnya bukan pada arti yang sebenarnya ya, bukan benar-benar setan dikunci gitu, akan tetapi pintu surga dibuka karena bulan Ramadan. Allah mengatakan bahwa setiap ibadah akan dilipat gandakan, lalu dosa akan diampuni. Maka dari itu orang-orang banyak yang berlomba-lomba beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan. Dan dari situlah dikatakan, atau seperti apa ya, ini tuh hanya perumpamaan. Jadi karena orang-orang rajin beribadah, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, lalu orang-orang banyak menjauhi keburukan, dan pintu neraka ditutup sehingga setan tidak punya kesempatan untuk menggoda manusia. Baik hadirin yang dirahmati Allah, sekian ceramah yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.